Saat lo klik video ini, itu menandakan otak lo miskin fokus. Dan ini bukan cuma asumsi. Studi dari University of California menemukan bahwa setiap kali lo terdistraksi, otak butuh sekitar 23 menit buat balik ke fokus awal. Jadi, tiap kali lo buka HP, walaupun cuma 2 menit doang, otak lo sebenarnya kehilangan hampir setengah jam kemampuan fokusnya. Parahnya lagi, aplikasi yang lo buka itu, kayak TikTok, IG, YouTube Shorts, emang didesain buat ngehack sistem dopamin di otak lo. Setiap scroll, lo dapet hadiah kecil, seperti video lucu, suara satisfying, ataupun drama instan. Otak lo ketagihan, dan lama-lama lo nggak sanggup lagi nikmatin sesuatu yang butuh usaha atau waktu. Selain itu, peneliti dari Harvard juga bilang, kalau 47% waktu sadar manusia dihabiskan buat mikirin hal lain dari yang lagi dikerjain. Artinya, hampir separuh hidup lo dijalani dalam mode autopilot. Fisik lo di sini, tapi pikiran lo kemana-mana. Lagi ngerjain tugas, tapi mikirin notif. Lagi ngobrol, tapi mikir video yang belum selesai ditonton. Lagi belajar, tapi pikiran lo nggak sabar mau buka TikTok. Dan ini bukan cuma bikin lo susah fokus, tapi juga bikin lo ngerasa capek, cemas, dan kayak nggak pernah puas. Kalau lo ngerasa relate sama yang gue jelasin di awal tadi, berarti lo harus dengerin segmen ini baik-baik. Tapi, kalau lo ngerasa nggak ngalamin, lo masih bisa fokus dan produktif, mungkin video ini bukan buat lo sekarang. Tapi tetap berguna, karena suatu saat nanti, kalau fokus lo mulai menurun, setidaknya lo udah tahu cara buat ngatasinnya. Oke, otak lo sekarang lagi kejebak di 2 mode. Mode fokus jangka panjang dan mode craving dopamin cepat. Masalahnya, otak lo makin sering diaktifin di mode kedua. Setiap kali lo scroll video pendek, setiap kali lo dapet notifikasi, setiap kali lo pindah tab dari tugas ke YouTube, otak lo dilatih buat nyari hiburan, bukan penyelesaian. Dan lo tahu yang paling bahaya? Lo nggak nyadar kalau otak lo udah berubah. Dulu lo bisa nonton film 2 jam tanpa gangguan. Sekarang, lo butuh cek HP 3 kali dalam 15 menit nonton. Dulu, lo bisa duduk, ngerjain PR, atau belajar 1 jam tanpa HP. Sekarang, baru buka buku 5 menit aja, lo udah cari alasan buat buka HP. Itu semua bukan karena lo males, tapi karena sistem dopamin di otak lo udah rusak. Lo nggak bisa tahan bosan karena otak lo selalu pengen dopamin cepat. Padahal, hal-hal yang bikin lo tumbuh, kayak belajar, nulis, ngembangin skill, itu semua nggak ngasih dopamin langsung. Butuh waktu, butuh proses, dan butuh fokus. Tapi otak lo udah dilatih dan terbiasa buat nolak semua itu. Akhirnya, lo kehilangan kemampuan buat ngerjain hal penting. Lo jadi gampang nyerah, dan lo ngerasa gagal. Padahal sebenarnya lo cuman korban dari kebiasaan lo sendiri. Gue tahu lo ngerasa males, ngerasa nggak produktif, dan tiap hari rasanya makin nggak punya tenaga buat ngapa-ngapain. Tapi, itu bukan karena lo mundur, kayak orang gagal yang nyerah. Itu karena otak lo kabur. Iya, kabur dari hal penting yang butuh energi dan mental yang lebih besar. Dan kebanyakan, kabur ke hal-hal yang kelihatan kecil, receh, tapi candu. Seperti scroll atau lihat story orang. Itu semua kayak pelarian halus yang lo lakuin tanpa sadar. Coba perhatiin, setiap kali lo mulai ngerasa nggak nyaman ngerjain tugas penting, apa yang lo lakuin? Lo pasti ambil HP, buka YouTube, IG, TikTok, dan lanjut scroll. Dan itu terjadi berkali-kali setiap hari. Tanpa sadar, otak lo belajar. Kalau ada sesuatu yang bikin stres, bikin capek, bikin mikir, kabur aja. Makanya, sekarang lo gampang terdistraksi. Makanya sekarang lo nggak bisa tahan lebih dari 10 menit ngerjain hal penting. Kenapa? Karena otak lo udah mencatat kalau kerja keras sama rasa nggak enak dan scroll sama rasa nyaman. Dan lo selalu memilih yang kedua, karena otak manusia memiliki mekanisme untuk menghindari rasa sakit, stres, dan kesulitan. Yang pada akhirnya, semua hal yang penting buat masa depan lo dianggap sebagai ancaman, bukan tantangan. Otak lo bukan mundur dari tantangan, tapi kabur ke kenyamanan. Itu beda tipis, tapi efeknya jauh banget. Sekarang, tinggal lo tanya ke diri sendiri. Apa gue mau hidup dalam mode kabur terus-terusan kayak gini? Atau mulai belajar nahan diri buat ngerjain hal yang penting, walaupun nggak langsung bikin senang? Dan kabar baiknya, kabur itu bisa dilatih buat balik. Karena otak itu plastis, bisa dilatih ulang, asal lo mau. Gue tahu, lo pengen balik fokus, pengen bisa ngerjain hal penting tanpa ngeluh, pengen bisa belajar, kerja, atau ngejar mimpi tanpa ngerasa otak lo berat dan ngambang terus. Dan kabar baiknya, itu bisa. Otak lo itu kayak plastis. Artinya, bisa lo bentuk ulang, bisa lo latih lagi, tapi harus pelan-pelan. Nih, gua ada 5 cara simpel yang bisa langsung lo lakuin buat balikin fokus lo yang udah hancur karena dopamin instan. 1.
Latih otak lo buat fokus, sedikit demi sedikit. Jangan langsung maksa 1 jam belajar nonstop, tapi coba mulai dari 10 menit aja. Lo bisa pakai teknik Pomodoro, yaitu 25 menit lo belajar dan 5 menit istirahat. Ulang 4 kali, baru break panjang sekitar 15-20 menit. Setiap kali lo berhasil lewat 25 menit itu tanpa buka HP, otak lo mulai balik lagi ke mode fokus yang lama. Dan percaya nggak percaya, rasanya beda banget pas lo bisa selesain sesuatu tanpa distraksi. Kedua, puasa dopamin ringan. Lo nggak harus ekstrim, nggak perlu jadi biksu digital yang ninggalin HP total. Lo cukup ambil 1 jam sehari buat nggak buka HP sama sekali. Misalnya, 1 jam setelah bangun tidur, tahan diri buat nggak langsung scroll. Atau 1 jam sebelum tidur, matiin layar dan nikmatin sunyi. Waktu-waktu ini penting banget, karena di situ, otak lo bisa detox dari rangsangan berlebihan. Dopamin lo turun, dan fokus lo pelan-pelan balik lagi. Kelihatannya sepele, tapi 1 jam tanpa HP bisa jadi titik balik buat lo ngerasain hidup yang lebih tenang dan sadar. 3. Ganti konsumsi lo. Otak lo itu lapar. Tapi kalau yang lo kasih cuma cemilan digital kayak prank receh, gosip seleb, atau drama TikTok, ya wajar kalau lo ngerasa hidup lo makin kosong. Kelihatannya kenyang karena terus scroll, tapi sebenarnya otak lo lelah karena nggak dapet gizi yang benar. Mulai sekarang, coba isi otak lo dengan yang lebih bernutrisi, seperti podcast yang berisi, video edukatif, baca buku, atau nonton konten motivasi yang ngajak mikir, bukan cuma nyemangatin. Karena apa yang lo konsumsi, itu yang ngebentuk cara lo mikir. Dan cara lo mikir, nentuin arah hidup lo. Jadi, upgrade isi kepala lo, kalau lo beneran mau upgrade hidup lo. 4. Bikin aturan main sendiri. Biar lo nggak terus dikendalikan HP, lo harus mulai ambil alih kendali diri lo sendiri. Caranya simple, lo bisa mulai atur timer buat penggunaan aplikasi, matikan notifikasi yang nggak penting, dan pisahin waktu hiburan sama waktu kerja. Jangan campur semuanya dalam satu waktu, karena itu bikin otak lo bingung. Dan percaya deh, kalau lo udah sampai di titik ini, lo bakal ngerasain sendiri. Video yang lo tonton sekarang kerasa lebih menghibur daripada kemarin, padahal isinya sama. Kenapa? Karena sekarang lo nonton dengan kendali, bukan karena pelarian. 5. Hadapi rasa bosan. Lo harus tahu bahwa sebenarnya rasa bosan itu bukan musuh. Itu sinyal kalau otak lo udah nggak kebal sama kesunyian. Tiap kali lo ngerasa bosan pas lagi belajar atau kerja, jangan langsung kabur. Diemin, rasain, dan terima. Karena justru di situ, otak lo lagi mulai bertumbuh. Lo nggak akan bisa naik kelas dalam hidup kalau lo nggak tahan rasa bosan. Karena semua hal besar, mulai dari skill, karya, sampai impian, lahirnya justru dari proses yang sepi, nggak viral, dan nggak langsung mengasih dopamin. Ingat, fokus itu bukan soal bakat. Fokus itu kemampuan yang bisa lo bangun. Dan setiap kali lo milih buat tetap ngerjain hal penting, meskipun susah, meskipun bosan, meskipun nggak nyaman, itu tandanya lo lagi ngelawan sistem yang bikin lo jadi penonton dalam hidup lo sendiri. Jadi, kenapa lo nggak tahan ngerjain hal penting lebih dari 10 menit? Karena otak lo udah dilatih buat kabur dari rasa bosan. Tapi kabar baiknya, otak bisa dilatih ulang. Kalau video ini ngebuka pikiran lo, langsung klik like sekarang juga, biar algoritma tahu kalau lo butuh lebih banyak konten kayak gini. Share juga ke temen lo yang butuh disadarin, bukan cuma dihibur. Dan pastiin lo subscribe, biar nggak ketinggalan video-video yang ngebantu lo berkembang, mikir lebih dalam, dan jadi versi terbaik dari diri lo. Sampai ketemu di video selanjutnya.